Halo guys, balik lagi sama gue ya 71 dan sama gue Ferdinand 71. nah balik lagi ke Sebenarnya Garas nih. Ini kita hari ini lagi sama teman kita nih. Ini sebenarnya teman lama gue. Cuman dia lagi naik E36 323i, cuman baru apa ya namanya? Bangkit dari kubur nih. Jadi ceritain Bangkit mobil lo dari apa nih kubur. basicnya nih? Dari awal dapet nih. Jadi gini sob, basicnya ini 36 323 ya. Itu keluar di Indonesia tahun 97, 98 gitu-gitu. LCI udah ya? Berarti bisa dibilang Yang facelift facelift lah, kan? facelift. Iya, iya. Kalau yang pre-facelift lu bisa bedain tuh dari grill depannya. Kalau ini lebih Yoi. mancung ya, setahu gue. Mancung. Nah, mobil ini ceritanya gua angkat 2016. Kondisi waktu itu masih pakai velg gede. Soalnya sebelumnya tuh gue manggilnya abang ya. Soalnya yang punya udah agak bapak-bapak. Waduh. Gue manggilnya abang Stens. Soalnya pakai velg ring 19 cuy. Kayak gede banget dulu. Dan kondisi otomatis. Oke, Lu basicnya dulu mobilnya dapetnya matic ya? Dulunya ini otomatis sob. Jadi dulunya pernah ngantuk. Dulunya pernah ngantuk lah. Iya ngantuk ya. Pernah agak sedikit bodat lah. Ya. Iya. Nah itu petualangan gue selama 3 tahun bisa dibilang cukup nano-nano sih. Nano-nano tuh dalam kata agak nguras kocek. Oke. Masalahnya apa aja yang perlu dapat nih? Biar anak-anak E36 tuh ya bisa tahu iya tuh bener banget, atau anak yang pengen beli E36 tahu kalau Iya. balaknya tuh kayak gimana nih mobil. Nah jadi gini, pertama kali gue angkat nih mobil gue bawa 160, itu gue nggak goyangin setir ya. Lu bayangin nih, dari jalur paling kanan bisa pindah ke paling kiri. Kaki sob, tuh ya. lari. Biasanya tuh ini ya bushingnya ya. Busing, betul. Jadi waktu itu kondisi busing armnya itu sudah jelek banget, link stabilnya segala macam. Pokoknya Udah getas ya. pokoknya yang lu bisa kategorin komponen kaki, lu bisa Google itu udah jelek banget, parah. Langsung gua ganti semua, depan belakang lengkap. Habis itu normal lagi. Tapi ya nggak di situ sih, As. Lu mau stopin gua di mana nih, panjang nih ceritanya. Iya nggak mungkin. Nggak Oke. apa-apa. Berarti sebenarnya basically kita ngomong gini aja deh. Mobil lo ini modsnya apa aja yang lo dapetin dari pertama kali dapat? Nah pertama kali dapet itu juga udah apa aja modsnya? Kalau mods pertama kali itu sebenarnya nggak ada ya, cuman body kit doang sih. Udah M-Tech dari awal nih? Udah body kit M-Tech dari awal, cuman waktu itu belum dapet spion. Oke. Kayak spionnya kena keteng apa? Kena ketting atau Ya. gimana gitu. Ini maaf nih, bukan sensor atau apa nih? Ini part number nih. Wah, sob. Iya, part number. Asik. Tapi jangan disinggung part number. Oh iya siap. Gua pernah ada problem tuh dari. Oke. Tapi yang gue tahu, Sensitif. kalau yang facelift itu bukan yang mode M-Tech ya? 318 tuh nggak M-Tech, Yang 323 iya kan? limited edition semuanya. Yang LE kan? LE. M-Tech semua. Oh, kalau kasarnya kalau yang sekarang tuh 330i M Sport gitu ya. Iya. Jadi udah M-Tech kan gitu ya. Ya, bisa dibilang Benar. begitu. Oke, jadi modsnya apa aja? Mods pertama kali ya itu pertama stroke up lah, standar lah. Kalau 323 itu kalau mau agak nyetel dikit kan pasti stroke up dulu 3000 langsung. Nggak pakai koma ya kan. Karena mobil ini balik lagi NA, karena kita kan Balik main kan lagi anak turbo NA. terus kan. Nah sekarang kita naik mobil NA, jadi nggak ada ganti turbo enggak bro. Oke, terus Jadi sebenarnya stroke up yang pertama itu bisa dibilang kurang sukses ya. Karena gimana ya gue ngomongnya ya? Ini agak sedikit teknik nih. Tapi bisa dibaratkan tuh ini lubang di blok mesin, ini piston gua. Itu kondisi pistonnya nggak rapet, jadi bisa nggak goyang. Oblak. Itu sebenarnya dari bukan hari pertama sih, tapi kayak pokoknya tuh sudah bakar oli lah bisa dibilang. Oke. Udah bakar oli. Udah makan oli terus ya. Iya. Jadi lo kalau mau step jalan lu mesti ngisi oli lagi kalau habis pakai tuh. Iya, itu Oke. sebenarnya pertama agak gagal, kedua ibaratnya stok apa remet lah ya. Iya, remet lah. Remet. Remet. Ah. Itu gua bikin ulang semuanya mulai dari nol lagi. Dari blok mesin itu gua quarter ulang. Jadi itu gua pakai standar bloknya 320 yang blok besi. Ya. Itu gua gedein lagi diameternya dari 80 ke 84 untuk masuk piston si M54 B30 tadi. Iya. Benar. Tapi piston itu sebenarnya punya M54 Betul. sama conrotnya semua. Iya, jadi rotating assembly, how you say, kayak crankshaft, Itu include di crankshaft semua ya? semuanya, Oke. semuanya M54 semua. Camnya enggak setelan 52. Camnya enggak, camnya masih pakai M52. Oke. Nah, kalau custom gue takut ya
power delivery juga nggak enak juga kalau mobil pakai harian sih, Ya, ya, gimana so. ya? Nah, abis itu oil pump ya, karena oil pump gue yang sebelumnya itu bisa dibilang gagal gitu. remet juga. Oke, dia. Remet. Karena sebelumnya ada debris atau serpihan gram itu masuk ke pompa oli, jadi kayak bisa dibilang flow-nya nggak lancar. Oke, Mampet oke. ya. Jadi oil pump gue yang baru ini sudah di custom dengan bar yang lebih tinggi. Jadi tuh kayak pompa olinya jauh lebih kencang dari yang sebelumnya. Lalu timing, jadi kalau BMW itu ada namanya Vanos, itu kayak VTEC Iya, Honda. Vanos ya. Itu sudah gue retiming, jadi pakai spring rib yang jauh lebih keras. Oke. Ada dua sisi sih ini. Downside-nya tuh RPM bawah, dia agak, kalau lihat nih agak boyo ya ini. Iya. Garis Kadang kan lu retiming lagi. Iya. Jadi emang lu untuk di settingan lebih ke atas ya, makanya bawahnya lu mesti ada slip kopling dikit. Iya, bawahnya. Makanya kalau ada. misalnya lu Vanos retiming, mesin lu gearbox lu matic, udah ngantuk tuh. Wah, bosen sob kayak Waduh. gitu. Parah. Tahu nunggu lebaran monyet baru masuk peak RPM ya. Iya, tuh. Aduh. Buset dah. Untuk cooling system ada masalah nggak? Gerah nggak mesin? Nah, ini dia nih. Untung lu nanya, gue hampir kelupaan. Jadi pas di cooling system kemarin, sempet radiatornya meledak. Sumpah, Serius. bocor. Berdarah tuh ya. Berdarah. Itu standar, itu dari radiator standar. Itu sebenarnya bukan masalah radiator standar, Kas. Waktu itu mobilnya habis kelar dicat kan. Oh. Habis kelar dicat biasanya kan kalau dicat kan mobil ada hantu kan. Iya. Ada hantu suka ada yang nggak jalan apa lah gitu. Nah, Karena ngejogroknya itu jadi kayak Iya. ada penyakit baru. radiatornya Apa meledak. kurang air coolingnya gimana? Enggak. Extra fan gue mati. Extra fan gue mati tengah jalan. Atau kadang kan orang kan kayak radiator hostnya getas lah apalah Enggak, itu. radiator hose gue bagus semua. Samko. Enggak lah, standar. Oke. Tapi kalau Belum. yang gue tahu OTW. penyakitnya 30 36 itu ya itu sih extra fan, engine mounting. Kalau E36 itu sebenarnya ya bukan, gue nggak bakal classified dari mobilnya apa. Kalau gue bakal dari mesinnya apa ya. Kalau M52 itu kalau ya sebenarnya ini punya gue doang sih, nggak tahu yang lain kayak gimana ya. Kalau gue itu kebanyakan di sektor ini sih elektrik. Kalau- Oke, elektrikalnya kadang cengeng ya. terutama sensor Has, kayak Iya, apalagi sensor kan cam, sensor crank itu gue udah 2 kali ganti. cek engine itu sering nyala nih. Kagak sih, ya nggak tahu nih kalau di mobil ini cek engine-nya nyala beneran apa enggak atau cuma hiasan apa bodoh. Kadang kan apa namanya sensornya yang rusak pun mesinnya oke juga nyala. Iya. Kadang kan nggak butuh lampu Natal gitu ya. Iya kan itu kadang tuh kalau jadi gini men, lo pakai BMW kadang suka panik kalau cek engine lo nggak nyala, antara sensor lo nggak jalan atau nggak mobilnya bener-bener Iya. baik-baik aja. Ya benar-benar baik-baik aja. Ya betul. Jadi belum bisa Iya. tenang sih bisa dibilang sih. Oke, untuk konsumsi bensin Nah, konsumsi bensin ini gurih nih. berak sekebun nih. Jadi gini, sebelum turun mesin, karena mesin gue jebol, bisa 3,5. 3,5 boy. Sumpah. 3,5 sebelum turun mesin. Sebelum jebol kemarin nih. Sebelum jebol, sebelum wakwal kemarin 1,3. Oke. Terus setiap pom bensin mampir tuh Has. Nah, Haus mulu. jadi kasar gini, rumah cewek gue kan di Sunter ya, Ah. rumah gue di Taman Mini. Gua itu jalan bolak-balik terus kita ke daerah Kelapa Gading, itu bisa dibilang 3/4 tangki habis. Sumpah. Habis. Lu dari full tank tuh baru pulang 1/4. Iya, Narik enggak, nyantai doang. nyantai doang, Sumpah. bisa habis. Sekarang konsumsi bensin berapa? Kalau sekarang itu kalau di OBS ini tadi 5,7 nih sekarang. 5,7 ya sekarang ya. Ya sebenarnya actualnya berapa sih? Tapi ini combine sih sebenarnya. Oke, iya combine rata-rata. Kalau gue bisa berani taksir bisa 18, 19 Oke. sih sekarang udah jauh lebih mending sih. Ini basicnya 157 itu kalau kayak orang Amerika yang MPG gitu sih. Iya. MPG. Iya, Fuel economy. ya fuel economy. Oh iya. Kayak dihitung dari lu ke highway lu sampai lu macet-macet kayak begini. Betul, betul sekali. Ada yang lupa gue bilang, ECU udah di remap. Oke. Jadi limiter sekarang itu udah di 7.100 ya. Waduh, Standarnya itu E36 sekitar 6.800, jadi naik 300. ini 300 ya. Heeh. Oke, mobil isom berapa tuh ya? 8.000 ya? Wah. Setengah, so. 8.000, 7,5 8.000 sih setengah. Iya. 7 tuh kayak 77 78 gitu kali ya. Iya, ravingnya mereka jauh lebih tinggi. Ravingnya iya. Tajam sih atasnya sih. Tapi Hmm. kalau isom kan rata-rata tergantung sih kelasnya ya. Jadi kan juga high compression juga.
Iya. Gerah lu pakai map kayak gitu, race map gitu. Tapi kalau Betul. yang Iya, ETCC yang CC-nya standaran mah enggak khas. Emang sebenarnya banyak grade-nya sih. Iya bener. Nah, pertanyaan gue lagi sekarang, fuel pump pernah masalah nggak? Kotor atau apa kayak gitu? Untung lo ngomong lagi. Ini sebenarnya bukannya gue nggak tahu gue udah ganti apa aja ya. Saking banyaknya gue lupa sob. Oke, fuel pumpnya kenapa nih bro? Kalau boleh tahu. Nah, pernah satu kejadian. Untung nggak sampai mogok sih. Itu tuh gimana ya? Jadi kalau fuel pumpnya E36 itu, ini fuel pumpnya ini ada karet sekatnya itu. Jadi kalau misalkan lo isi bensin penuh, karet sekatnya ini tuh rusak, bensinnya bocor ke bawah. Sumpah kencing dia. Kencing dia. Waduh, Ngalir, sob. lu bahaya lu, kebakaran lu. Ya lu bayangin Lu aja. ngerokok di mobil lu sih, die lu udah lu. Nah, gue sih nggak ngerokok. Iya, kalau Masalahnya misalkan- ada abang-abang di depan kan kita nggak tahu. Iya, kalau misalnya lu ngelewat warung gimana? Ya udah, aku bye bye. Iya. Ya. Ditemukan BMW Silver terbakar. Wah, jangan sob, jangan dong. Ini udah dibangun segenap jiwa raga. Nah, kalau masalah kaki-kaki nggak ada lagi kan? Kaki-kaki itu gue ganti doang sih. Gue ganti yang ya ball joint, terot, link stabil, ya standar Standar sih, ya. standar lah. Oke. Buat So kita BMW. balik lagi ke awal lagi nih bro. Mods-nya kan itu udah ganti velg pakai OZ apa ini gue lihat tadi? Kita pakai OZ Kono ya. Repaint atau emang dasarnya putih? Emang dasarnya putih tapi gue repaint. Oke, biar nggak nguning aja gitu ya, biar slick aja ya looknya ya. Satu biar slick juga, dua itu ya emang sebelum warnanya udah busuk juga sih. Oh iya dapat busuk ya. Coilover gue pakai BC. BC coilover. Tapi sebelumnya ada masalah nggak sama suspensi bocor atau apa gitu sebelum ganti coilover? Belakangnya ngantuk sih. Oh, oke. Kalau pengereman Nah, stok. Pengereman gini sob. Gue sih sebenarnya pada asas mobilnya tuh mau dibawa kemana. Oke. Kalau untuk sekarang sih gue rem standar udah cukup. Udah begini ya. Udah. Ya, cek tetap brake line segala nggak perlu. Nggak perlu. Nggak pernah ngerasain rem dalam, nggak pernah. Nggak. Oke. Nggak, kalau rem dalam gue bingung ya. Kalau lu rem dalam karena rem lo itu kepanasan, gue bingung. Lu ngerem pakai kaki apaan? Asli loh, gue nggak seumur bawa mobil, gue nggak pernah rem sampai overheat gitu, nggak pernah. Ya tapi mungkin gini sih kalau kayak rem dalam kayak misalnya lu kayak morning kan, kayak Nggak pernah. ngerem jahat kayak gitu. Nggak pernah sob. Berarti oke punya ya, mantep ya. Iya, ya lu ngeremnya pakai apaan dulu? Ya, Masalahnya. biasanya kan kadang kan orang kan kalau pakai track day baru mungkin ya. Iya, kalau pakai Karena track day datangnya gua- kan dari gigi 5 ke gigi 2 gitu. Nah, kalau track day Terus gue lo setuju. narik banget. lagi, terus lo ngerem lagi. Break point ya bener sih. Tapi kan emang 323 beremnya beda juga sih Has. Dibanding sama 320 segala ya, pasti kan emang iya benar juga. Nah, untuk mesin kan lo udah ngomongin tadi. Apa dari knalpotnya ada atau apa? Apakah masih standar atau mau ganti? Nah, knalpot tuh sebenarnya sudah ada. Termasuk yang rem tadi sebenarnya. Jadi sekarang masih sudah standar ada. cuma belum diganti gitu ya. Iya, belum ada waktu beneran. Belum Oh, ada bukan waktu beneran. ini? Bukan waktu ini. Oke. Waktu ini beneran. Waktu- Jadi ganti. kalau Waktu kalian, juga ada ya? nah kalau kalian belum tahu teman kita ini nih penghuni Melbourne yang tahun ini akan lulus. Jadi sebenarnya dia Amin. tuh sebenarnya juga punya banyak waktu gitu. Cuman ya barangnya udah ada belum sempat pasang. Sedangkan anaknya Sabtu ini udah pulang, coy. Nanti kita lihat aja begitu bulan Juni kita akan update lagi apakah mobil dia tambah ganteng atau ada masalah balak yang baru. Ya Kita jangan nggak tahu, dong. bro. Satu teaser yang bakal gue exclusively gue ngomong di sini. Itu sektor pengereman nanti kan kalau yang lain udah pakai Brembo gitu kan. Oke. Pakai big brake kit. Iya, BBK. Kalau gue nanti akan sedikit unik. Apa Brake nih? remnya akan sedikit unik. Ganti disc atau gimana? Bukan. Atau kaliper custom atau apa nih? Itu nanti gue bisa bilang kalau komponen piston rem atau kaliper ya, piston rem, kaliper dan cakram itu ya akan dari mobil yang sama. Oke. Semuanya dari mobil yang beda. Oke. Tapi BMW juga nih. Pistonnya enggak. Oke, bisa bukan. Pistonnya enggak. Oke, tapi nanti kita langsung kasih tahu hasilnya aja ya, gak usah ngomongin dulu ya. Surprisein aja. Oke, jadi apa lagi nih mods yang kita belum omongin lagi dari mobil? Interior wise, setirnya ganti apa ini? Setir gue pakai MTEK 2 ya. MTEK 2 itu sebenarnya untuk E36 pre facelift ya, yang sebelum facelift sama buat E30. 30 banyak. Nah, alasannya sih ya karena enak aja sih dipegangnya sih kalau gue bilang dibanding setir lain sih. Oke.
Terus jadi interior tuh basically cuma setir aja atau ada apa lagi? Ada Oke, interior wise. Apa aja yang lo ganti dari mobil ini? interior, gue cuman ganti setir ya. Cuman ganti maksud gue yang nggak gue dapat dengan mobil ini ya, setir. MTEK. Setir ini MTEK 2. Ini sebenarnya sih buat E30 yang tahun sorry E30 M3 yang Evolution bukan sih? enggak. Bukan ya? Emang ada. Semua iya. Oke, 30 ya. Sama ya E36 yang pre-facelift. Oke. Tapi apart from that fully stock ini untuk interior ya. Ya, owner sebelum gue sih udah ada OBC 18 button ya. Oh ya, yang baru-baru kayak iDrive zaman itulah ya. Sama plafon. Ada yang retrim Ini gitu plafon ya. retrim ya? Plafon Wah, hitam. plafonnya ganti bahan sini ya. Ya ganti Sesuai bahan nih. gue. Wah, boleh nih, mantep nih. Tapi sisanya jok segala macam nggak ada yang retrim. Enggak, ini joknya gue aslinya dapatnya yang kulit, cuman gue ganti fabric biar gimana ya? Tapi fabriknya ini Bosen. OEM atau apa ini? OM. OEM. Bawaan BMW semua. punya. Oke. Soalnya kalau kulitnya ribet juga ya. Kalau udah pecah-pecah tuh males juga. Kalau gimana ya? Udah banyak gue ngeliat yang kulit, yang ini makin jarang jadi ya. Iya. Kebetulan gue lagi Tapi stok di rumah. yang apa ya? Gua quite amazed tuh plafonnya ini sweat gini loh. Terus kayak kalau apa sih plafon hitam tuh bikin kayak mobil tambah mewah gak sih menurut gue? Gue sih jujur aja nggak ngincer mewahnya. Gue Tapi ngincer nggak, aja jujur. gampang kotor. Iya, tapi bener gua kurang suka sama yang plafon abu-abu gitu ya Fer ya. Kayak mager udah kotor atau gimana gitu. Oke Fer, apa lagi yang mau kita tanya lagi nih Fer? Kan apa ya? E36 itu lu restorasi banyak. Oh ya, retrim atau apa ini yang Sebenarnya kalau kulit retrim, pecah pernah nggak dashboard pecah gitu? Interior sih kayak jarang sih, As. Oke. Kebanyakan kayak kaki-kaki, body panel ya kan. Elektronik, ups. apa lagi? Kalau restorasi, jadi itu mobilnya udah di repaint. Kita pakai warnanya itu Arctic Silver dari BMW. Tapi ada campur sarinya dulu di tengah-tengah. Oh gitu. iya. Lu Semua- cantik di mana tuh? Semuanya dikerjakan oleh Pak Mas Supri Supri. dari Auto Prima, bengkelnya dia juga. Shout out ya. Itu bengkel Syahdu sob. Itu Syahdu ya. Itu gua kerjaannya mantap tuh. best value for money. Oke, sekarang apa kita coba tarik aja mobil ini ya? Ya, ntar ya, Oke. aja mati dulu. Oke bos. Waduh, napasnya panjang ya. Power delivery-nya mantep nih. Boleh. Kalau kalian belum tahu, redline-nya naik udah 7.100 sekarang. Dari 6.700 ya. Oh iya, tadi belum gua redline ya. Sumpah. Tadi itu masih sekitar 6.100, 6.200. Ya, habis nih. Oke, balik lagi kita ngomong tadi. Tadi ada kelupaan satu interiornya. Ya, jadi untuk interior wise itu Clusternya udah performance clusternya apa udah- MTEK sih namanya? namanya cluster M3 biasa sih, M3US. Yoi. Sekali lagi modifikasi standar. Yoi. OEM tapi ya gitu deh. Fer, kita tanya apa lagi nih Fer? Tadi apa? Injektor. Waduh, injektor. Oke. Iya, gua lupa. Injektor gua udah pakai injektornya 528 atau bisa disebutnya itu injektor pink kalau anak-anak Injektor pink. BMW. Oke. Itu debitnya lebih besar. Tapi ini ada lucunya nih guys. Biasa orang ganti apa ya? Upgrade injektor tambah boros, tambah irit. Apa ya? Jadi ceritain kenapa tuh? Jadi gini, Eco gue sempat error dengan mapping bensin yang gimana ya? Mapping bensin yang udah nggak sesuai gitu. Jadi gue pakai injektor hijau waktu itu ya. Tadi kan gue udah bilang tuh boros banget ya 1,3,5. Itu dikarenakan dia ada miskomunikasi dengan sensor crankshaft gue. Sensor crankshaft gue tuh udah jelek kondisinya dan nggak bisa bekerja optimal lagi ya. Itu ibaratnya dia minta ngirim bensin terus nih, kayak selalu konstan kayak begitu. Itu ya bikin mobil gua boros dan jujur aja berebet banget sih. Jadi itu tuh bisa menyebabkan idle-nya batuk gitu guys. Iya. Jadi kayak yang kalau kalian tahu yang guruk. Dom Terus ada style, keluar dom warna style. hitam. Iya. Hmm. Udah kayak orang ngomong small block V8 tuh udah kayak gitu Iya. tuh. Jadi
sebenarnya ngaco dari map ECU standarnya kali ya. Betul, sudah ngaco. Sama bisa dibilang itu sebenarnya mapping engine tuh sih ya, agak rich gitu kan. Iya, rich banget benar. Tapi kan tahu sendiri, malah jadi ngorok kalau misalnya terlalu rich. Ya. Gitu. Bisa dibilang ya ibaratnya mappingan orang kaya lah. Iya, aduh. Kalau gua kan Jadi buang bensin yang gak ada larinya juga guys. Ada harinya. malah bikin ini sebenarnya tuh mappingan rich kalau lu kelewat rich, maksudnya gimana ya, rich yang tidak disetting gitu loh. Rich yang tidak disetting itu kayak orang karburator banjir gitu. iya, itu Kayak sebenarnya zaman dulu. jujur aja nggak bagus juga loh buat mesin lo. Iya, Karena karena kan starternya juga susah. satu itu sama lapisan Packing. Pembakaran. oh iya, juga. pembakaran oli yang menutup melindungi mesin itu bisa ibaratnya kata kasar keguyur ya nanti. Iya, Gitu. keguyur. Baik kayak mobil kayak ukas kena banjir, jadi cold startnya juga susah. nyalanya. Betul sekali. Oke, what else we got? Apa yang belum kita omongin lagi nih? Apa ya? Dari E36 yang keren ini. Repaint udah belum ya? Kan udah. Oke. Putar dari sini boleh nggak sih? Boleh. Ada satu yang belum gue omongin, itu busing dari mobil ini. Busing dari mobil ini udah pakai bahan PU ya, atau polyurethane. Bahan polyurethane itu sorry. Bahan polyurethane itu bisa dibilang yang biasa dipakai buat kompetisi ya. Oke. Itu gue udah ganti busing arem, busing busing subframe belakang, sama busing buat link stabil. Gue udah pakai itu semua. Itu tujuannya sih buat naikin handling aja sih. Oke. Apalagi ya, kalau mau dibilang mods yang gue lakuin itu sebenarnya gue nggak mau melakukan mods yang gue tuh nggak tahu gitu loh konsekuensinya untuk mesin apa. Sebenarnya lebih banyak ke OEM ya naiknya ya, upgrade-nya ya. Iya, kayak Betul sih. sebenarnya buat improve yang Genuine. udah ada aja. Dan sebenarnya basically dia ini bukan ngebangun mobil, bikin mobil. bikin guys. mobil so. Ini cuman sasisnya doang, pintu apa Bahan, segala. Bahan. Benar. Itu benar kayak lo tuh ngambil mobil dari junkyard gitu, atau mobil bekas ya keluarga lo gitu yang udah jogrok gitu. Gitu. Karena benar basicnya juga udah pada mati, tinggal sasisnya doang. Jadi sebenarnya mobil lu ini ngebangun E36 lu udah kayak ngebangun E30 juga sama aja jadinya. Iya. Ya beda dibangun sasisnya aja sih kan, lo udah Iya. tahu, paham lah. Iya. Oh ya, sama satu. Lu kan tadi sebelumnya Matic kan? Iya. Lu ganti jadiin manual. Oh, iya. Gearboxnya itu lu pakai apa? Pakai ZF High Speed punya 328. ZF coy. ZF. Enggak, lu gantiin jadi short shift. Jadi short shift ya? Oh, ini short shift. Ini pakai punya Z3 1.9. Oh, iya. Kopi. Gitu kalau sama Dan shifter knob-nya juga nih. Iya. Yang kebetulan Boleh siksa dikit? yang kebetulan gue dapat murah di UK. Pelanan dikit yang dari gua ini, dari gua. Sorry. Dari kiri dulu. Biar kita coba sampai 7.100 guys. BMW power. Dah. Kadang kita kangen gitu ya sama the naturally aspirated inline 6 gitu bro. Tadi kalau lo perhatiin juga ya, ini gardannya ini masih Sarsio 391 alias gardan Matic, makanya ini nafasnya cepet habis Tom. Iya betul. Bukan nafas sih, kayak power bandnya. Power, iya. Power bandnya habis. Dia kayak kasar tuh dia bisa lebih panjang lagi. Padahal napasnya udah habis. aslinya sih. Oke guys, sorry tadi aduh jatuh lagi kameranya. Jadi hari ini panas banget nih. Ini tripodnya ini kepanasan, copot terus. Pentingnya apa copot mulu. Aduh, sorry kita belum profesional, cause we got no budget sumpah. Jadi ya cuman pakai HP dan tripod. Jadi kita sebenarnya tadi tuh teman kita ini not really pushing it to the limit gitu loh. Kayak tadi sebenarnya gantinya di 6.8. 6.5. Iya, karena soalnya actually itu rate-nya di 7.1 ya. Nah, Cuman ya karena kan kalau yang kalian tahu, kenapa sih gak boleh kayak gitu-gitu banget? Kan bukan saya nyiksa mesinnya aja, somehow kalau kalian tahu mesin lagi panas. Kayak kalau yang kalian tahu VTEC tuh sampai rata sampai 8.5 atau 8.500. Kenapa nggak dibikin sampai cobaan aja 10.000 gitu? Ya kadang gitu. Kayak AC lupa matiin, AC masih nyala, kompresor berat. Geber habis gitu, udah kencing, udah radiatornya keluar semua kayak gitu. Berdarah. Ya berdarah.
Beda makanya kalau motor high revving mesinnya udah high competition apa sekali ya kan nggak ada AC-nya bro. Beda lah mechanical-nya ya. Kompresi mesinnya beda. Kayak internal combustion-nya itu Iya, sebenarnya juga bener. nggak exactly the same sama ini. Walaupun kayak sama-sama pakai piston petrol engine itu beda gitu. Oke, apalagi yang belum kita omongin lagi tadi. Tambahin satu alasan lagi ya. Alasannya gue nggak mau sampai 7.100, jujur aja masih trauma cuy. Mobil mesin Ini aja bangkit dari kubur. bangkit dari kubur, lu ibaratnya gimana ya? Lu Udah jebol. lu habis mati suri, lu hajar lagi. Kayak misalnya gini deh, lu udah pernah kanker paru-paru, lu udah sembuh, lu udah pernah napas pakai mesin terus lu mau ngerokok lagi, nyigar lagi. Hah? Bener banget. You only live once, bro. Kasar gitu. Bener. Duit gak laku, mesin lu pecah pinggir jalan. Bener. Sama apa ya? Ya gimana ini mesin baru jalan ya 1.500. Jadi baru sebenarnya banget. baru Mobil kelar baru in rain nih mobil Baru ya. keren-keren. Karena kita kan gua kan nggak pakai ini ya piston baru ya. Jadi kan nggak perlu nggak perlu goceng. Iya. Cukup 1.500 sudah cukup. Oke. Terus basically tadi gue aja wondering gitu kan. Sebenarnya basically mobil ini bisa di-dustekin gitu. Untuk naikin sampai 7.500 ya kan pakai dustek atau dibikin reach. Ya ini betul sini. Dibikin reach atasnya gitu supaya lebih tajam gitu Tit. Gimana tuh? Bisa, tapi gini. Ini Masih karena trauma itu atau ada faktor lain nih? ada kita nggak faktor tahu? lain Has. Satu trauma itu ya of course, tapi faktor lain yang contribute di situ tuh untuk BMW menurut gue bukan menurut gue sudah dibuktikan juga Nggak signifikan. nggak signifikan naiknya. Apa karena dia naturally aspirated? Bisa jadi Enak ya. gue pengalaman gue sama mobil turbo terbatas sih soalnya sih ya kan, kayak gimana ya, ECU-nya BMW itu susah banget cuy kalau mau berarti dasarnya kan bodohin Iya. ECU Iya. kan. Nah, Nih factory ECU-nya itu susah untuk susah untuk dibodohin. Jadi no tipu-tipu ya. mau susah. tipu-tipu susah banget mau dibodohin Iya. ECU itu susah. Kalau di Jepang mungkin itu sangat ngefek ya, cuman kalau di Iya. BMW itu kurang. Kalau waktu itu ada temen gua ada 325 M46 Nyoba dustek. itu sudah pakai dustek dan cuma naik 10 HP, tapi gua denger sih dia cuma ngejar AFR sih. Oh, fuel ratio. Ya, Tapi fuel power ratio. delivery-nya lebih oke nggak? Torsinya atau apanya gitu. Kayaknya sih. Ya, tapi ya, Ya. apalagi untuk kayak as you guys know kan kita sini kan anak mahasiswa masih. Jadi kayak spending beli dustek dengan biaya dyno dengan custom map kayak gitu dengan caning yang dapat 10 HP tuh rada gimana gitu Iya, sih. iya. Ya enggak. Apalagi kan orang kayak gini kan lu lux aja lah biar guns gitu mobilnya. Kadang kalau kayak dustek itu, kadang orang malah dustek ganti bukan naikin 10 HP-nya guys, tapi pengen pop and bang saja guys. Betul. Iya nggak? Nah. Oh iya, teaser buat yang pakai M46. Bersyukurlah kalian semua. ECU kalian itu udah ibaratnya mini Hatech. Bisa Iya. ditipu-tipu. Bisa lebih Bisa rinci per 100 RPM gitu Lu ya. pop and bang, minta pop and bang bisa. Sumpah. Lu mau ada pop and bang bisa, mau mappingan pakai mesinnya yang berapa cc itu bisa. Itu E46 up. E90 bisa nggak? E90. Oh, gua nggak tahu. Gua baru ada temen gua yang pakai di M46. Tapi karet-karet ada masalah nggak bro? Karet. Oh, Dislis. karet sih ini ya. Sebenarnya gua dapat mobil ini dengan kondisi karet-karet yang sangat bagus sebenarnya. Kayak Berarti mobilnya jarang dijemur. Karena kan kalau seminggu mobilnya dijemur, seminggu kagak. Orangnya yang pakai sebelumnya kayak gitu kayaknya. Oh. Jadi Lu kayak tau kan kalau orang pakai daily pakai panas-panas kayak gini karet getas bro. Jadi di mobil ini karet yang gua ganti itu cuman karet kaca nih, karet kaca yang kaca depan ya. Sama karet kaca belakang. Udah sih, sisanya standar bawaan. Kayak nggak ada yang gue ganti. Dan masih bawaan pabrik. Udah sih, karet-karet, soal karet-karet. Oke, so basically kayaknya udah cukup ulasan kita tentang mobil ini kali ya, Ferem. Lu tuh gimana kan? Apa ada yang kurang? Atau lu ada yang lupa gitu? Karena mobil ini modsnya banyak dan Menurut journey-nya gue sih lumayan udah panjang. cukup sih, karena kalau lu mau jabarin satu-satu Nggak mungkin kelar. cukup. Nggak mungkin kelar. Apalagi ngomong mekanisme cara dari Kalau- mesin ini bangkit dari kuburnya itu gimana? Nggak cukup. Nggak cukup sih sebenarnya. Kalau ngomong mekanisme sih sebenarnya boleh nggak Has? Dia mau bikin YouTube guys, jadi kalian bisa Nah, nonton di YouTube-nya Jadi kalau mau tahu Christophorus lebih Widi ini. lebih lanjut tentang mobilnya, nanti Kita di kalian shout out aja sebenarnya sih. Kita Thank you. ya brother kita ini kan punya mobil yang ya menurut gue sih cukup panjang ya.
nano naik turunnya ini. Udah kayak perjalanan cinta sih guys. Tuh. Jadi buat kalian, kan gue nggak bisa ngulas teknik kan di sini soalnya gue sambil nyetir juga men, sama gue nggak ada alatnya. Itu kalian bisa subscribe ke channel YouTube gue Cars and Hobbies. Nanti kita taruh di description kali ya. Kalau belum ada isinya sekarang, tapi akan. Gak apa-apa, subscribe dulu. Subscribe Jadi dulu. nanti keluar. Karena subscribe itu kan ya kalian nggak keluar duit gitu, tinggal klik doang. Gratis guys. Kalau mau nonton bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Ya, mau kalian dislike juga nggak apa-apa. Mungkin ada omongannya bikin sakit hati atau apa gitu. Jadi mungkin sampai sini aja kali ya Fer ya. Siap, sampai sini. Oke, that's it for today guys. Hope you like and share the Sampai ketemu video. di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, I have to see you in the next video. Goodbye.